Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Selasa, tanggal 3 Maret, judulnya Dipakukan pada Kayu Salib. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Beberapa orang menggunakan Kolose 2 ayat 11-15 sebagai alasan untuk tidak memelihara Sabat hari ke-7. Untuk memahami ayat-ayat ini, ada dua penafsiran utama yang diajukan oleh umat Advent hari ke-7. Pertama, surat hutang yang dipakukan pada kayu salib adalah daftar tuduhan yang ditujukan mendakwa kita, mirip dengan tulisan yang digantung Pilatus di atas salib Yesus. Ditulis dalam Matius 27 ayat 37, Yohanes 19 ayat 19 dan 20. Yang kedua, hukum upacara yang ditulis Musa dan hukum penyucian, ditulis dalam Ulangan 31 ayat 24 sampai 26, yang dipakukan pada kayu salib. Jadi, Kolose 2 ayat 14 berbicara tentang hukum upacara korban. Paulus juga mengatakan sunat yang bukan dilakukan oleh manusia, yang ditulis dalam Kolose 2 ayat 11, yaitu sunat hati, yang ditulis dalam Roma 2 ayat 28-29, juga Ulangan 30 ayat 16. Ini dibedakan dengan sunat daging, salah satu ketentuan terpenting dalam hukum upacara, yang ditulis dalam Imamat 12 ayat 3 dan Keluaran 12 ayat 48. Paulus menghubungkan sunat hati, yaitu perubahan hati dan pikiran ini dengan baptisan. Ketika kita dibaptis, diri lama kita mati bersama Yesus. Kemudian kita hidup kembali sebagai pribadi yang baru, yang ditulis dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12. Paulus menjelaskan, dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ditulis dalam Kolose 2 ayat 13. Mari lihat kembali Kolose 2 ayat 14 di bagian ketentuan-ketentuan hukum mendakwa. Kata-kata ini berasal dari kata dalam bahasa Yunani yang berarti perintah hukum, mengacu pada keputusan hukum, baik yang bersifat sekuler ataupun gereja. Lukas 2 ayat 1, Kisah 17 ayat 7, Kisah 16 ayat 4. Penggunaan kata Yunani ini dalam tulisan Paulus mengacu pada hukum upacara yang membentuk tembok pemisah antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Efesus 2 ayat 14 dan 15. Dalam Kolose 2, Paulus ingin kita memahami bahwa orang Kristen non-Yahudi tidak perlu lagi khawatir tentang menuruti hukum Musa tentang korban hewan. Mereka juga tidak perlu disunat atau menuruti hukum-hukum tentang hukum penyucian yang menyertainya. Jadi kita dapat melihat bahwa Paulus tidak mengatakan bahwa Allah memakukan 10 perintah Allah di kayu salib. Di ayat lain, Paulus mengatakan kita berdosa ketika kita melanggar 10 perintah Allah. Roma 7 ayat 7. Berikut kutipan Roh Nubuat yang disadur dari Selected Messages, buku 1 halaman 239. Banyak orang di dunia Kristen juga memiliki tabir di depan mata dan hati mereka. Mereka tidak melihat apa yang telah dihapuskan, bahwa hanya hukum upacara yang dibatalkan pada kematian Kristus. Mereka mengklaim bahwa hukum moral, yaitu 10 hukum Tuhan, yang telah dipaku di kayu salib.
tabir yang tebal itu mengaburkan pemahaman mereka. Hati banyak orang berperang dengan Tuhan. Mereka tidak tunduk pada hukum Tuhan. Hanya ketika manusia selaras dengan pemerintahan Tuhan, Kristus dapat membantu mereka. Mereka mungkin berbicara tentang Kristus sebagai juru selamat mereka. Tetapi Kristus akhirnya akan berkata kepada mereka, "Aku tidak mengenalmu. Kamu belum melakukan pertobatan sejati kepada Allah karena pelanggaran terhadap hukum Allah yang kudus. Dan kamu tidak dapat memiliki iman sejati kepadaku karena misiku adalah untuk meninggikan hukum Allah." Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan Reaksi, ruang interaksi. sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar, akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.